Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Selamat pagi ibu-ibu gelis. Lagi, ya ampun, luar biasa nih. Dari SMA mana ini? Hehehe, bukan pensi Pak. Aduh kaget saya Kan pagi-pagi. saya pikir ini kan lagi perkumpulan guru-guru lagi berkumpul. Dari Oh, SMA iya. mana gitu, mau nanya. iya. Kirain tadi Bukan berarti murid-murid. dari SMA-nya, bukan. Iya. Dikaget saya Mas Kudu. Iya. Walaupun seorang ibu, tapi kelihatannya guru juga kan sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan tetap profesi. bekerja, profesi. Nah, makanya dia mau tanya sama Ipe. Ipe tuh sebagai seorang wanita, sebagai seorang Iya. istri juga, Ipe masih suka terima kerjaan nge-MC, nge-host, gali sumur, aduk semen, masih suka terima kerjaan gitu? Semuanya masih Mas Bedu. Masih? Selama IPA masih kuat, IPA ambil semuanya. Bekerja sebagai seorang istri nggak apa-apa sama suami? Nggak apa-apa sih Mas Bedu, karena justru penghasilan IP itu untuk menutupi sehari-hari. Aku tuh bingung loh, kan istri itu tulang rusuk bukan tulang punggung, kenapa harus jadi tulang punggung? Karena kalau misalnya kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulang naon? Iya, mah. Ibu Damang. Ya Allah. Mama yakin make baju ini dari tanggal 17 Agustus. Oh, merah putih. Oh, iya. Pink Gimana mah, Ibu tapi- pekerjaan ngelas pagernya udah selesai semua? Pas Kibra. Ngelas pager. Ketawa aja nih Pak Mah, tadi ngomongin tulang-tulang. Mama tadi nanya tulang apa nih? Iya. Tulang rusuk dan tulang rusuk punggung. dan tulang punggung. Sebagai seorang wanita, bukannya wanita itu adalah tulang rusuknya pria dan pria tulang Yang harus punggungnya wanita. menjaganya gitu. Oke. Tapi sekarang kan banyak wanita yang menjadi tulang punggung untuk pria dan untuk keluarganya. Oke. Heeh. Duduk deh. Iya, Aku yang itu ngomong, tadi. ya? Boleh, Boleh, Mama. Silakan, Mama. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Istri tulang punggung Keluarga. Ya, istri pencari nafkah lah begitu. Istri kurang lebih, pencari Nafkah. nafkah. Dalam Islam kewajiban mencari nafkah kalian. Mah. Para suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wah, pintar anak gue. Kan dengerin Mama terus. Laki-laki adalah kepala keluarga kata Allah. Namun begitu banyak perempuan yang bekerja yang kata Ipah, kata Bedu tadi menjadi tulang punggung keluarga. Jangan Anda mengira baru sekarang. 3.600 tahun yang lampau Siti Hajar ketika suaminya pergi ke Palestina menyebarluaskan agama atas perintah Allah. Siti Hajar kehausan, putranya yang masih bayi kehausan, perbekalan minum yang suaminya tinggalkan habis. Perempuan yang bernama Siti Hajar tidak tinggal diam. Anda silahkan lihat di dalam Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'idillah.
Sofa, Marwa, syiar daripada Allah. Jadi yang namanya Sofa dengan Marwa ini perjalanan Siti Hajar ketika bekerja, berusaha, mencari kehidupan. Lari ke Sofa nyari air gagal, bangkit. Lari ke Marwa nyari air gagal, bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Itu kerjaan perempuan. Makanya jangan berkecil hati. Siti Hadijah pun dia mencari rezeki, mencari nafkah. Bahkan Allah berfirman di dalam surat Ad-Duha ayat 8, wa wajadaka ilau fa'agina. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Artinya Allah mengabarkan kepada kita, dan dalam sejarah mengabarkan kepada kita, Siti Hadijah dengan Rasul lebih kaya istrinya. Betul, Bu? Betul. Itu sejarah. Dia seorang pengusaha, bahkan Rasul semenjak usia 12 tahun dalam sejarah dengan pamannya Abu Thalib bekerja dengan Hadijah. Artinya di zaman dulu sudah ada. Jangan Anda bilang baru sekarang banyak perempuan jadi tulang punggung keluarga. Tidak, ya. Sudah dari dulu gitu loh. Nah, masalahnya tetap kewajiban nyari rezeki buat keluarga, memberikan apakah kalian? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya, sebagian. Bagian ya, Bu. Jadi tetap dari dulu sampai datang hari kiamat, Al-Quran mengajarkan kalian tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Namun dengan berbagai hal, sekarang deh jelas, Corona, berapa bulan? 8. Udah hampir setahun mah, dari bulan 3. Masya Allah, suaminya di PHK. Ya Allah. Yang perusahaannya bangkrut. Otomatis makan mah kudu, iya apa iya? Kudu mah. Kita tahu kudu? Harus. Kita perempuan nih muncul ke permukaan. Yang dulu nggak kepikiran dagang, jadi dagang oseng-oseng tempe, dagang uduk, dagang nasi kuning, dagang somro, dagang naon wae, dagang donat. Masya Allah, tidak masalah, boleh. Yang penting halal. Cuman permasalahannya, kalau seorang perempuan kita bekerja, hasil daripada pekerjaan kita, Rasulullah mengatakan hak perempuan seutuhnya. Suaminya tidak boleh mengambil sedikit pun, kecuali dengan kerelaan istri. Makanya, seorang perempuan bekerja itu boleh. Bahkan berubah hukumnya. Bisa sunat, bisa wajib, sesuai dengan keadaan. Misalnya, suaminya meninggal. Harusnya kan kakaknya yang laki-laki yang ngebiayai hidup dia, atau saudara kandung laki-laki. Saat ini saya sendiri lihat langsung saudara kandung yang laki-laki boro-boro ngumpanin saudaranya perempuan yang janda, bahkan dia yang minta. Maka di situ kita perempuan wajib muncul ke permukaan, cari rezeki. Wa qul i'malu fasallamalakum wa rasulul mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman akan melihat, menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian. At-Taubah 105 ini jelas memerintahkan, baik Anda laki-laki maupun Anda perempuan bekerja wajib. Tuh. Jangan ibu sombong. Saya yang kerja, ini duit saya. Ngapain jadi laki nganggur? Salah. Dulu kemana aja? Jangan kacang lupa sama kulitnya. Kalau seandainya istri yang bekerja, rumah tangga dibiayai oleh istrinya, kalau istrinya rela buat beras, buat kebutuhan sembako, dan seterusnya bayar listrik, itu sedekah. Sedekah nilainya lebih tinggi daripada nafkah wajib. Kalau suami membiayai hidup keluarganya wajib. Iya wajib. Kalau nggak dosa. Kalau kita istri punya penghasilan, menafkahi kehidupan keluarga, itu hukumnya sunat, sedekah. Karena bukan kewajiban kita. Makanya saya mengajak Anda para suami yang sekarang nganggur, jangan tinggal diam. Bekerja, berusaha, ngapain aja. Pasti ada jalan kok. Selama kita bertakwa, mama yattaqillah yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Siapa yang takwa kepada Allah diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Buktinya sekarang hampir setahun kita makan nggak?
Makan. Baju keren, kadang dikembangin di kota-kota. Cuma pada males yang bertiga tuh. Iya, nggak ada ngembangnya. Ini doang yang pakai pagar wajik-wajik. Tuh. Ini yang luar biasa. Jadi kalau kita sebagai seorang istri mencari rezeki, lihat sejarah. Bagaimana Siti Hadijah, bagaimana Siti Hajar. Bagaimana Ummu Salamah, bagaimana Rabi al-Adawiyah. Bagaimana Siti Aisyah seorang ilmuwan yang hebat. Bagaimana buyutnya Rasul, putrinya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Sakinah, itu dia seorang ilmuwan yang hebat. Gurunya Imam Syafi'i, As-Saihah Suhroh, di antaranya seorang perempuan yang ilmuwan, seorang ilmiah yang luar biasa di zamannya. Ada perempuan yang bernama Asy-Syifa, saking cerdasnya oleh Umar bin Khattab diangkat di kepala pasar kota Madinah yang sangat luas. Bayangkan. Jadi jangan beduk bilang sekarang banyak perempuan yang bekerja. Tidak. Cuman punten. Kita perempuan kerja di luar rumah ada syaratnya, Cek. Ece, tahu Ece? Punten ya, semua jadi Ece kalau mas saya. Ece juice. Ece. Satu, kita harus bekerja di tempat yang diridhoi oleh Allah. Jangan kerja di bar. Jangan Anda nganuk minuman keras. Jangan Anda kerja, maaf dalam tanda kutip, melayani laki-laki yang gitu kan. Naon ngaranna eta? Pemandu lagu di karaoke gitu mah. Dua. Mengenakan pakaian muslimah. Iya. Menutup aurat. Jangan marketeng-teng. Ece tahu marketeng-teng? Ngepres, pating pecotot. Pating pecotot itu kan bukan Sunda tuh, Pak. Pating pecotot. Naon? Jawa. Manihanan. Iya. Marketeng-teng kalau kata orang Sunda. Naon deui? Harus ada izin dari suaminya. Masa suaminya kagak kerja, dia di PHK, bininya kerja diomelin, mikir tuh laki. Jadi Anda laki-laki harus tahu diri. Kalau lu nggak bisa ngenafkahin bini, anak, biarin istri Anda bekerja, berusaha. Ridoin apalagi harus membatasi pergaulan. Jangan sampai tuh anak cewek, si istri kerja di kantor, bergaul anak laki-laki, mek di uak-uak, terang teh di uak-uak. Terang mah. Kok nyengirnya sampai begitu loh? Iya. Ayah nggak ada di mek-mek. Itu makanya sampai ada Jawilem di kantor perempuannya gitu, dijawil langsung gelem. Salek lagi dong. Masya Allah, Ya Allah. tidak punya harga diri. Berapa harga lo? Wah. Jadi kita harus punya harga diri. Kemudian apalagi? Jaga walaupun Anda sebagai istri bekerja di luar rumah. Tetap saja kewajiban Anda ngurus suami dengan anak-anak. Sebagai ibu rumah tangga, kewajiban kita. Kemudian apalagi? Hasil yang kita peroleh. Sebagian buat keluarga, sebagian buat kita, boleh jadi nabung. Kita bikin modal, bikin warung dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan corona selesai, punya modal buat dagang. Jadi banyak syarat yang harus dilakukan oleh kita-kita perempuan. Kalau kerja di luar rumah, tapi seandainya Anda kerja tidak di luar rumah, di dalam rumah lebih baik. Rasul bersabda, pintu rezeki ada 10, 8 diantaranya berniaga. Walaupun kita tidak kerja keluar rumah, di rumah kita bisa dapat penghasilan. Oke, Jawa, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama, Dede. Baik, Jawa, kita kembali lagi di Rumah Mama, Dede. Nah, Istri Pencari Nafkah. istri pencari nafkah. Bagaimana kalau ada istri mah dia bertahun-tahun TKW mah di luar negeri gitu ya. Tapi dia ninggalin suami sama anaknya, itu bagaimana mah? Kita lihat latar belakang. Kenapa perempuan jadi TKW? Artinya lakinya nggak tanggung jawab. Harusnya suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Rezeki itu nafkah kewajiban suami. Banyak yang nyebelin kata suaminya. Kamu jadi TKW lagi? Ke Taiwan 2 tahun, ke Arab Saudi 2 tahun. Duit dikirimin, katanya buat memperbaiki rezeki, Ekonomi. Dikirimin dia keenakan, bininya diperas sama dia, main cewek. Iya. Harusnya buat beli sawah ya, Cek. Iya. Buat beli rumah, Berinvestasi. buat beli kebun, ngegedein warung. Ada yang surat ke mamah, jangan dibilang ngarang. Banyak yang terjadi seperti itu. Banyak, Mak. Makanya nyebelin, alasan dia kesepian. Nah, lu jadi laki nggak tanggung jawab, harus ngumpanin anak bini lu. Lu nggak nyari duit, deblah-debloh. Ada kemauan, nyebelin kan? Nyebelin banget.
Jijai banget tuh malah laki begitu. Suruh bininya tuh nyari rezeki Iya, jauh-jauh. Alasan kesepian. Pulang bininya, mana sawah? Mana kebun? Mana rumah? 2 tahun, 3 tahun bayangin. Semuanya tidak ada siapa yang nggak sakit hati. Minta cerai, kurang ajar tuh lakinya. Jadi artinya jangan langsung menyalahkan tuh perempuan jadi TKW. Asalnya perempuannya di TKW, kenapa? Karena lakinya nggak tanggung jawab. Otomatis tuh bini nyari rezeki, diizinkan suaminya. Makanya Rasul bersabda, keluarga yang paling nyaman 4 faktor. 1, istri yang solehah, suami yang soleh. Anak yang solehah dan anak yang soleh. Kemudian punya rumah yang luas. Dan rezeki di negeri sendiri. Berbeda rezeki di tempat kita sama di negeri orang. Belakangan kita nonton TV, Mama kan punya TV. Iya, punya, Ma. Ya Allah, dua itu. Masih punya, Ma. Jadi yang namanya Itu di TV dikabarkan sekarang banyak WNI yang diperbudak oleh negara lain. Karena orang kita dianggap orang-orang miskin. Jadi kembali, saya tidak setuju kalau perempuan disalahkan, justru dia mah korban yang mikir lu tuh sebagai suami. Oke? Oke, Oke, Ma. Ma. Siap. Bener, Cek? Bener, Ma. Bener, Cek. Nah, Ma, Semua jadi Cek ya kalau sama saya. gimana kalau ada laki-laki, Mah, yang pada saat kehidupan berumah tangga, istrinya kerja, kaya raya istrinya. Kita kehidupan ekonominya kaya raya. Pada saat bercerai, si suami menuntut harta godong gini, Mah. Suami nggak tahu malu. Wah, satu suami nggak tahu malu. Harta itu ada 3 kelas. Iya. 1 milik suami, bawaan suami sebelum adanya pernikahan. Warisan dari keluarga suami, pemberian orang khusus buat suami. 2, harta milik istri. Bawaan istri sebenarnya pernikahan, warisan di keluarga istri, pemberian orang khusus buat istri. Dalam Islam tidak ada ini. Yang ketiga, HKI, hukum kompilasi Islam. Ada yang disebut harta godong gini. Harta godong gini itu harta yang diperoleh bekerjanya bareng-bareng. Kalau lakinya cuma numpang hidup, bini yang sungsang sumbel, pala dibikin kaki dibikin pala, begitu cerai minta ganti, ngaca. Nggak tahu malu. Udah saya bilangin orang-orang ntar dah. Ya, Ini ada pertanyaan dari jamaah Ahmad di Instagram. mangga. Dari Albinta Ayesah. Albinta Ayasa AA. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam Albinta Ayasa. Galau nih, Ma. Aya naon Albinta? Mah, ada suami rela meninggalkan pekerjaannya karena lebih memilih membantu usaha istrinya. Apakah suami gugur kewajibannya, Mah, dalam hal menafkahi finansial untuk keluarganya, meskipun istri yang mencari nafkah? Apakah istri tetap meminta izin suami dalam hal menggunakan hartanya? Matur nuwun, Mah. Misalnya istrinya buka bengkel, Buka bengkel. suaminya ngebantuin jadi mekanik, atau suaminya kalau istrinya nggak sempat datang, dia di situ nongkrong jadi pengawas. Jagain. Artinya suaminya ada kerjaan. Yang salah suaminya nggak ikut ngebantuin kerja, tidak mengawasi, terserah lo. Itu juga numpang hidup, suami kebluk. Itu yang sangat kebin. Gue yakin perempuan manapun nggak suka punya laki begitu. Kebluk tuh. Kebluk, malas tuh kahayang aja dong gue. Jadi begini, harusnya kalau memang ngebantuin istri, bener-bener tenaga dia, waktu dia membantu bersama-sama membangun usaha mereka. Maka artinya suami memberikan apakah kepada istrinya. Cuman ada juga yang salah kaprah gini, Peh. Kan kalau orang Betawi kebanyakan pada banyak kontrakan. Iya. Ya. Berapa puluh kontrakan Anda? Belum ada, Mah. Doain ya, Ma. Belum punya. Insya Allah, Amin, ya Allah. Misalnya, Misalnya. suaminya punya kontrakan 20 pintu. Waduh. Ya Allah. Taruh deh 1 pintu 1 juta. Misalnya, ini lagi 920 bisa lagi juta. contoh. Kata istri Mas, sebel banget sama suami saya, nggak pernah kerja, nggak pernah ngasih nafkah. Ibu kerja, tuh. Jadi ibu makan sekarang ada di mana? Dari orang kontrakan. Yang bikin kontrakan siapa? Suami saya. Artinya ini perempuan juga nggak tahu diri. Jadi beda kasusnya kan? Beda kasusnya, Ma. Perempuan ini nggak tahu diri. Yang ngebangun kontrakan suaminya, hasilnya dipakai dia. Artinya Anda diberikan nafkah oleh suami Anda. Beda kan dengan tadi? Dalam bentuk Beda. sebuah investasi. Cuma yang tidak mau- bekerja setiap hari gitu ya, Maya. Iya, tapi kan taruh 20 pintu 20 juta. 20 Kita dong juta. yang ngatur gede, tahu. Gede banget itu, mah. Oh, pakai banget. Kalau berdua punya 20 pintu tapi belum ada yang mau kontrak tuh, Mah. Karena pintunya belum dipasang. Gua tahu di kantong gue lo kelakuan lo. Yang maling masuk. Astagfirullahaladzim. Nggak Silakan. mau. Iya, Mah, Mama ada pertanyaan cepat. juga, Mah, lalu video nih, Mah. Baik, Sok, ini boleh ya, adalah Ma? virtual. Silahkan, Teteh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Widya. Saya mau nanya dong, Mah. Bagaimana ya, Mah, hukumnya bagi seorang istri yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya pada zaman sekarang ini? Tolong dijawab ya, Mah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Mas? Silakan. Baik, Widya. Zaman sekarang kalau ada perempuan mencari rezeki, boleh. Udah saya terangkan kalau Widya dengerin dari awal udah jelas. Iya tadi ya, Bang. Dari zaman dahulu kala Sudah ada. perempuan banyak yang bekerja. Hukumnya sebetulnya mubah, tapi bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib kalau perempuan tadi tidak ada yang biaya kehidupannya. Dia wajib bekerja. Siapa lagi yang ngasih nafkah buat dirinya? Karena minta sama orang, saudara dan seterusnya tidak ngasih. Maka itu hukumnya adalah wajib. Namun Widya, yang namanya hasil dari kerjaan kita sebagai seorang perempuan mutlak milik kita. Namun saya yakin kita nggak bakalan tega kalau anak kita, suami kita nggak salin baju. Kalau anak kita, suami kita mungkin belum makan. Pasti kita berikan makanan, berikan pakaian, sekali-kali diajak makan di luar, ya kan Bu? Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah, walaupun kewajiban para suami mencari nafkah, tapi kita badan gede. Maaf, jangan salah kaprah. Di kita banyak orang berpikir begitu menikah kita jangan bergerak. Punten, mati akal kalau kata saya. Bukankah kita sama dengan yang lain ama emak di sekolahin TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, lu S berapa? Belum S mah. S1 aja pilek, apalagi 2 dan 3. Aduh. Ketika kita menikah, tinggal diam, hanya dari ibu rumah tangga, kata saya sayang. Ilmu yang kita miliki, yang kita cari, kalau nggak dimanfaatkan, bisa hilang. Terkena penyakit lupa. Mending kita bekerja dimanapun, yang penting syaratnya terpenuhi tadi seperti saya sudah bilang, Widya. Kemudian kalau suami kita kaya, kenapa nggak bantu saudara kita yang miskin? Ngasih emak, ngasih kakak, sekolahin ponakan, kuliahin ponakan, tetangga sekolahin. Kenapa tidak? Saran saya, sesuatu yang bisa kita hasilkan jangan disia-siakan. Kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali. Oke, Widya. Sudah selesai? Sudah. Ya setelah ini kita Dinanya akan nanya. kembali lagi tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, ini sudah ada jamaah-jamaah yang sudah siap untuk bertanya Mas Bedu. Mangga. Silakan, siapa yang mau bertanya dulu? Oke, Ibu. Oke. Silakan, Ibu. Boleh Ini berdiri, Bu? Berdiri, Bu. Iya. Ya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sutarti dari pengajian Asifa Rawamangun. Mangga, dekat tetangga kita dulu. Iya. Kalau Mama, Ada apa? begini Mama, apakah ada ya pertanggungjawabannya di akhirat seorang suami yang tidak menafkahi istrinya? Yang menafkahi itu yang cari makan Ya. sehari-hari adalah Istrinya. istrinya. Oke. Terima kasih Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada Bu nggak Sutarti. pertanggungjawabannya? Pasti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika selesai haji wada, Rasulullah berpidato di depan para sahabat. Wahai para sahabat, hati-hati kalian dalam memberikan nafkah kepada istri-istri kalian. Kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalau seandainya ada perempuan yang nakal, menyebabkan permadani kalian ada yang lain, mereka boleh dipukul. Maka seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Hadis yang lain Nabi mengatakan, cukuplah berdosa bagi seorang beriman kalau dia mengabaikan kewajibannya, memberikan makan kepada istri dan anak-anaknya, atau tidak memberikan gaji kepada para pegawainya.
berdosa. Hadis Nabi yang lain mengatakan, laki-laki yang gagah dan perkasa, laki-laki yang berikan nafkah dari hasil keringatnya. Kalau laki-laki tadi buat dirinya royal, buat istri dan anak-anaknya dia pelit, bukan laki-laki yang bijaksana. Hadis Nabi yang lain mengatakan, ketika kita mati di yaumil akhir nanti, yang pertama ditimbang dalam mizannya seseorang, yaitu nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Makanya salah kalau ada laki-laki dia buat orang royal sama bininya koret. Koret, pelit. Itu dosa kata Rasulullah. Semua dipertanggungjawabkan. Kalau kita nyari duit, kita yang nafkahi keluarga, asal ikhlas karena Allah, diberikan keberkahan, pahala merimpah ruah. Begitu ece. Ada lagi dari Instagram ya Mas So, Badri? ya. Dari Mimi Winar. Mimi Winar MW. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Mimi Winar. Begini mah, Oke. teman saya curhat sama saya kalau suaminya sangat pelit kalau kasih uang, cuma dikasih 20-30 ribu sehari. Hah, koret banget tuh laki. Kalau istri minta lagi buat jajan anak selalu marah-marah, dibilangnya duit mulu. Akhirnya si istri dagang. Ketika istri punya penghasilan sendiri, suaminya makin pelit, dibilangnya istri sudah punya duit. Ketika istri mengeluh pada mertua, dibilangnya harus bersyukur dikasih 20 ribu. Bagaimana Mama pendapatnya Mah? Hari gini 20 ribu. Nah, Beras aja 15.000 sekilo, kecuali yang bulukan. Iya. 12.000. Yang kutuan. Bulak, yang kutuan, rarideng, rempel. Jadi saya yakin suami Anda tidak tahu harga. Lelaki kayak begini sekali-kali tarik pergi ke pasar. Nih beli bawang, survei. cabe, tomat, sabaraha, sok, garam. Berarti laki Anda kalau begitu beli beras seliter pakai garam tiap hari. Murah. Iya. Jontor deh loh. 5.000 garam Dikasih ya. 20 ribu mah. Buat naik ojek ke pasar, sampai pasar set bingung, nggak bisa pulang, nggak bisa belanja. Lah iya, pikir jadi Habis laki. buat bayar ojek dong 20 ribu ya Bang. Iya. Makanya saya bilang sekali-kali tuh laki bawa ke pasar biar ngerti harga. Iya, makanya. Nggak usah ke pasar, ke warung. Ke warung Beli apa dah. duit 20.000, kagak mikir. Beli gas, beli minyak tanah. Gas Lu aja. makan apel loh. Iya benar. Ya, Tapi Mah, itu kan tadi di pertanyaannya ada mertuanya ya Mah ya. Mertuanya bilang bersyukur aja mertuanya dikasih 20 pun nggak ribu. tahu diri. Coba sekarang kalau mertuanya malah yang dikasih duit 20.000, tanya, gua pasti kagak berani, kagak Iya. mau. Benar. Jadi mertua tahu diri, anaknya gojlok bukan mantu bilang tahu syukur. Nah, mikir jadi mertua gua greget, insya Allah gua mah mertuanya baik. Baik. Nggak kayak dia dah. Nah, bagaimana hukumnya jika seandainya istri meminta izin kepada suami untuk mencari nafkah, tapi suami tidak mengizinkan, tapi istri tetap kekeh? Suaminya deodo es asa. Dosa. Ngasih ngumpanin kagak. Bininya nyari duit, nggak boleh lu mikir lu makan apa. Kalau udah ngumpanin, misalkan udah ngumpanin. Kecuali mencukupi makanan, Iya. pakaian, tempat tinggal, istrinya bisa ke salon. Ya nggak usah kerja, boleh jadi. Nah 20.000, jangan ada kerja tuh bini. Iya. Mikir, lu makan apa? Terus kalau pulang pengen makan enak. Iya. Greget banget gua kalau punya laki gitu, gua kayak pret. Iya, iya, iya. Jai. Iya, iya. Bukan saya mah. Iya. Jadi saya pernah pada masa-masa seperti itu, mah. Ya Mas Badri. Istri saya itu minta untuk bekerja karena dianggap mungkin penghasilan saya tidak mencukupi, gitu kan. Tetapi setelah bekerja, ternyata pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan. Nah, ini beda. Mungkin dia masuk golongan yang bersosialita. Baju keren, muka ke salon. Terus juga tas keren, sepatu keren. Harusnya kita bekerja, jangan penampilan, tapi penghasilan yang kita pikirkan. Penampilan biasa-biasa saja, kagak merepotkan kok. Iya. Artinya lebih besar pasak daripada tiang. Kalau begitu kerjanya mendingan gak usah kerja. Nah, akhirnya minta udahlah daripada yang di rumah keteter, kerjaan gak dapet, pasukan gak dapet, pengeluaran Jadi tambah banyak. mejeng kalau begitu mah. Mendingan, ayo. Betul, setuju aku kalau itu. Nah, Benar. berarti udah nggak salah, Mah ya? Tidak, Terima kalau kasih, memang Mama. itu yang terjadi. Iya, iya. Tapi harusnya kamu arahkan. Jangan begitu dong ya. Biasa aja. Atau seperti Mama bilang, kita di rumah juga bisa extend. Sewain Iya. tenda, Iya, buka benar. jahitan, buka salon, buka bengkel motor. Tiap rumah kan ada motor 3, 4, 5. Iya, itu Ya kan? mungkin bisa diarahkan ke sana. Gitu. Iya, Diarahkan iya. langsung. Jadi nggak usah banyak dandan, nggak Iya. usah pakai repot di Masalahnya rumah. pekerja dia menuntut harus berpenampilan yang Betul. itu ada yang Salah. seperti itu, Mah. Salah itu. Oke. Artinya mejeng, artinya dia pamer dengan kecantikan, di situ setan masuk, dipuji oleh orang bangga, di rumah nggak pernah dandan, ketemu orang lain dandan, itu sudah ke bawah setan, itu yang salah. Nah. Tabarrujal jahilatal ula, berdandan jangan seperti tabarruz, berlebihan, seperti di zaman jahiliyah, merah, kuning, hijau, itu yang diharamkan.
Iya, iya. Dandan mah biasa we nya, Cek. Biasa aja. Alis sampai segede jempol. Haram tahu, bukannya cantik, serem gua ngeliatnya. Bibir menonyoy berem, pipi kayak harus digebugin. Merah, koreng hijau disangka anak reggae. Kayak Jamaika. Ya udah Mas, setelah ini kita lanjutin lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Masih ada tersisa nih beberapa pertanyaan ya. Sok, Boleh dibacakan ya langsung ya, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Salam. Ma, aku Gal PD 94. Ya, Ma, galau nih, Ma. galau naon? Mau nanya, jika istri ikut membantu suami mencari nafkah dan penghasilan istri lebih tinggi dari suami, bagaimana pengaturan keuangan rumah tangga dalam Islam, serta bagaimana cara menyikapi hal ini bagi suami dan istri? Suami tetap wajib menafkahi istrinya. Duit istri milik istri, tapi istri yang bijaksana nggak bakal duitnya hanya dipakai dia pribadi. Pasti beliin baju suaminya, beliin celana dalam, beliin kaos kutang, beliin makanan kesukaan keluarga, sekali-kali ngajak makan keluarga, jalan-jalan keluar. Kasih hadiah buat suami. Kasih hadiah buat suami. Jangan suami minta sama bini. Jangan sampai suami walaupun istri lebih banyak penghasilannya tidak memberikan apakah dia dosa. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rasul sendiri tuh lihat. Walaupun Siti Hadijah seorang pengusaha, tetap jangan ngasih nafkah. Karena kewajiban. Walaupun ada beberapa budaya yang kalau suami itu dihargai oleh wanita lebih tinggi dengan uangnya, tapi dalam kehidupan berumah tangga tetap ya suami harus mencari nafkah ya, Maya. Tetap sehebat bagaimanapun perempuan, jabatan lebih tinggi, pulang ke rumah hargai suami. Perempuan lebih terkenal, pulang ke rumah hargai suami. Perempuan jabatan lebih tinggi, pulang ke rumah hargai suami. Boleh jadi perempuan S-nya lebih banyak, pulang ke rumah hargai suami. Karena tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, Ma. Nama ini ada satu pertanyaan titipan, Ma. Sok. Tapi nggak tahu dari siapa, Ma. Ya, terserah lu dah, baca. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mah, kalau istri kerja dan suaminya usaha, tapi usahanya itu nggak jelas penghasilannya, Mah. Setiap minta jemput, si suami nggak mau. Hanya nongkrong-nongkrong aja senengnya. Gimana cara menghadapinya, Mah? Mungkin suami ini maklar. Nah, Maklar motor. Ya, Kan ada yang begitu, duduk aja. Istrinya kerja. Menunggu jemput saya orderan ya, dong. Ma ya? Nunggu orderan, nunggu Salah, objekan. nunggu orderan. Harusnya perluin bini lu. Ini suaminya sombong. Udah mah nggak kerjaan, cuma duduk doang. Tungguin orderan. Mending kalau ada. Kalau nggak ada, bini lu jemput duluan. Keberkahan di situ datangnya. Mikir jadi laki. Udah mah lu cuma jadi maklar doang. Nungguin orang mesen-mesen tuh di aplikasinya. Bini lu jemput duluan. Daripada disomot orang bini lo. Iya. Kan biasanya kalau maklar tuh nunggu ada objekan apa nih gitu. Banyak, Gitu, tapi kan yang namanya kita ngebonceng bini pun juga ngegeter nih HP. Gak usah khawatir ya, Ma. Nggak usah khawatir kalau rezeki kita, walaupun ngebonceng bini datang. Tapi kalau Anda tidak ngurusin bini, terserah lu mau ngapain, keberkahan jauh dari Anda. Karena Anda laki-laki yang tidak punya rasa tanggung jawab. Gak usah takut kehilangan atau ketinggalan informasi. Jangan. Gitu. Hari gini sombong banget informasi apa lu udah duit capek gue. Istri pulang sendiri, ember. kalau dijemput, mau dijemput orang lain istrinya ntar. Iya, makanya mama bilang disomot orang lah bini lo. Orang aja baru nangis-nangis. Iya. baik, Mama Mas Pedu dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya ya, Maya. Amin. Dan untuk suami bisa menafkahi istrinya karena itu kewajiban ya, Ma. Dan istri yang bekerja selalu diberikan kesehatan dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar agar rezeki kita bisa berkah. Amin. Istri pun membantu rezeki, nyari rezeki, niatnya libtigo'i mardotillah. Jangan ngedumel, jangan marah-marah, karena Allah buat nambahin kebutuhan keluarga yang suami tidak bisa mencukupi. Dan jangan lupa juga, walaupun penghasilan istri lebih tinggi, ingat bahwa istri adalah harus mengabdi, melayani kepada suami. Di rumah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin. Laki-laki berpemimpin dalam rumah tangga. Baik, yuk kita berdoa bersama-sama. Baik, Ma. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan seluruh hajat kita yang terbaik buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang salihah. Berikan kepada kami semua umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak, barakah buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan usaha kami ya Allah. Seandainya saja suami kami penghasilannya kurang, kami pun sebagai istri rela bekerja ya Allah. Tentu dengan izin darimu ya Allah. Tentu rezeki darimu ya Allah. Dan kami pun sebagai istri tentu akan menjaga kehormatan kami, baik dari penampilan maupun pergaulan. Dan insya Allah suami kami mengizinkannya. Namun ya Allah, seandainya ada suami yang marah ketika istri membantu bekerja, bahkan yang TKW keluar negeri dia marah, sadarkan mereka ya Allah bahwa apa yang mereka kerjakan adalah salah di hadapanmu, di hadapan Rasulullah ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya ya, yang ada di studio juga terima kasih. Mama Dede terima kasih, Ma. Terima kasih Ma atas tausiah dan ilmunya. Terima kasih Mas Pedu. Bawi terima kasih. Sekali terima kasih jamaah telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus kami setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Ilahi salli bil ummah minal